Nama Bahrun Naim disebut-sebut sebagai pimpinan jaringan ISIS di Asia Tenggara yang merancang serangan bom dan penembakan di kawasan Sarinah, Jakarta. Sebelum bergabung ke ISIS, Naim disebut-sebut sebagai pemain lama di dunia terorisme yang pernah ditangkap Densus 88 anti teror pada tahun 2010 lalu dan dihukum 2 tahun 6 bulan penjara atas kepemilikan amunisi ilegal. Pemirsa, berikut profil singkatnya. Muhammad Bahrun Naim Anggih Tamtomo alias Naim diketahui lahir di Pekalongan 6 September 1983. Sejumlah sumber menyebutkan ia merupakan lulusan Teknik Informatika Universitas Negeri 11 Maret, Solo, Jawa Tengah, dan tercatat pernah bekerja di sebuah warung internet sebagai teknisi komputer di samping berjualan pernak-pernik bernafaskan agama. Nama Naim pertama kali mencuat ke permukaan ketika ia ditangkap oleh Densus 88 anti teror pada 9 November 2010 di rumah kontrakannya Kampung Mertodranan RT 2 RW 3 Kelurahan Pasar Kliwon, Solo. Saat itu Naim ditangkap bersama sejumlah barang bukti berupa ratusan butir amunisi ilegal. Meskipun ditangkap oleh Densus 88, di persidangan yang digelar di PN Surakarta, Naim tidak dijerat dengan Undang-Undang Terorisme. Dia hanya dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 1951 tentang kepemilikan senjata api dan bahan peledak. Putusan Majelis Hakim di PN Surakarta pada 9 Juni 2011 menjatuhkan vonis penjara 2 tahun 6 bulan terhadap Muhammad Naim karena tanpa kewenangan menyimpan 533 butir peluru laras panjang dan 32 butir peluru kaliber 9 mm. Dalam persidangan, Naim menolak disebut sebagai pemilik amunisi tersebut. Dia menyebutkan tas ransel hitam berisi ratusan amunisi tersebut sebagai barang titipan kenalannya yang bernama Purnomo Putro sejak tahun 2005. Purnomo hingga saat ini masuk DPO kepolisian atas dugaan terlibat kegiatan terorisme. Setelah bebas dari penjara, Naim kembali berkiprah bersama jaringannya. Bahrun Naim berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan negara Islam Irak dan Suriah, ISIS, pada 2014. Awalnya, ia bergabung dalam sebuah kelompok pendukung ISIS di Solo. Namanya sering muncul dalam pemberitaan hampir setiap kali ada WNI yang diketahui bergabung sebagai simpatisan ISIS. Nama Naim kemudian sering dikaitkan dengan klaim dukungan kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT pimpinan Santoso Abu Wardah yang menyatakan dukungan kepada ISIS. Naim disebut sebagai penghubung utama MIT yang bermarkas di Sulawesi dengan ISIS di Timur Tengah. Nama Bahrun Naim disebut-sebut sebagai pimpinan jaringan ISIS di Asia Tenggara yang merancang serangan bom dan penembakan di kawasan Sarinah, Jakarta. Sebelum bergabung ke ISIS, Naim disebut-sebut sebagai pemain lama di dunia terorisme yang pernah ditangkap Densus 88 anti teror pada 2010 lalu dan dihukum 2 tahun 6 bulan penjara atas kepemilikan amunisi ilegal. Berikut profil singkatnya. Muhammad Bahrun Naim Anggih Tamtomo alias Naim diketahui lahir di Pekalongan 6 September 1983. Sejumlah sumber menyebutkan ia merupakan lulusan Teknik Informatika Universitas Negeri Solo, Jawa Tengah dan tercatat pernah bekerja di sebuah warung internet sebagai teknisi komputer di samping berjualan pernak-pernik bernafaskan agama. Nama Naim pertama kali mencuat ke permukaan ketika ia ditangkap oleh Densus 88 anti teror pada 9 November 2010 di rumah kontrakannya di Kampung Mertodranan RT 2 RW 3 Kelurahan Pasar Kliwon, Solo. Saat itu Naim ditangkap bersama sejumlah barang bukti berupa ratusan butir amunisi ilegal. Meskipun ditangkap oleh Densus di persidangan yang digelar di PN Surakarta, Naim tidak dijerat dengan Undang-Undang Terorisme. Ia hanya dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 1951 tentang kepemilikan senjata api dan bahan peledak. Putusan Majelis Hakim di PN Surakarta pada 9 Juni 2011 menjatuhkan vonis penjara 2 tahun 6 bulan terhadap Muhammad Bahrun Naim karena tanpa kewenangan menyimpan 533 butir peluru laras panjang dan 32 butir peluru kaliber 9 mm.
Dalam persidangan, Naim menolak disebut sebagai pemilik amunisi tersebut. Ia menyebutkan tas ransel hitam berisi ratusan amunisi tersebut sebagai barang titipan kenalannya yang bernama Purnomo Putro sejak tahun 2005. Purnomo hingga saat ini masuk DPO kepolisian atas dugaan terlibat kegiatan terorisme. Setelah bebas dari penjara, Naim kembali berkiprah bersama jaringannya. Bahrun Naim berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS pada 2014. Awalnya, ia bergabung dalam sebuah kelompok pendukung ISIS di Solo. Namanya sering muncul dalam pemberitaan hampir setiap kali ada WNI yang diketahui bergabung sebagai simpatisan ISIS. Nama Naim kemudian sering dikaitkan dengan klaim dukungan kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT pimpinan Santoso Abu Wardah yang menyatakan dukungan kepada ISIS. Naim disebut sebagai penghubung utama MIT yang bermarkas di Sulawesi dengan ISIS di Timur Tengah. Dari 5 pelaku teror di Sarinah, Jakarta Pusat, salah satunya adalah mantan napi teroris yang baru keluar dari LP Cipinang bulan Agustus 2015 lalu, Afif alias Sunakim. Foto Afif tersebar luas saat beraksi di tengah jalan Tamrin dengan membawa pistol. Afif alias Sunakim berasal dari Sumedang, Jawa Barat. Pria berusia 32 tahun ini merupakan anak didik langsung Sulaiman Aman Abdurrahman yang mengklaim sebagai pimpinan ISIS Asia Tenggara. Afif pernah ditahan di LP Cipinang selama 7 tahun dalam kasus terorisme di Aceh, yaitu mengikuti pelatihan militer di Janto Aceh Besar. Menurut pengamat terorisme Nasir Abbas, Afif berfaham takfiri dan sangat mendukung ISIS. Ini berfaham takfiri, ya, pengikutnya Aman Abdurrahman. Aman Abdurrahman. Ya, begitu, pengikutnya Okay. Aman Abdurrahman. Nah, dia memang fanatik ya dalam soal takfiri sejak dari sebelum masuk penjara lagi, begitulah. Nah, salah satu yang menjadi panutan yang lain itu seperti Abu Yusuf alias Mustaqim yang memimpin, yang melatihnya sewaktu di hutan Janto Aceh. Ya, begitu. Kita tahu pelatihan di hutan Janto Aceh itu memang tidak sempat berlangsung lama, paling sekitar 1 bulan lebih, lalu kemudian terungkap, begitulah. Tetapi kebanyakan yang pernah di hutan Janto Aceh itu kemudian berpihak kepada ISIS di saat ISIS mulai muncul. Pemirsa, Anda menyaksikan News Update, saya Kevin Egan. Pasca ledakan bom yang terjadi di kawasan Tamrin, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian menyatakan polisi akan kembali melanjutkan olah TKP serangan teroris di Starbucks dan di pos polisi Tamrin dan pada hari ini. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita bergabung dengan Andika Perdana yang ada di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Andika, apakah polisi sudah kembali melakukan olah TKP di sana? Jadwal olah TKP pada hari Jumat ini diperkirakan akan mulai sekitar jam 14.00 siang, jam 2 siang hari ini setelah sholat Jumat. Tadi adalah kutipan wawancara dari Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian yang bahwa TKP dimulai setelah sholat Jumat. Tapi sejumlah persiapan ataupun pra olah TKP di TKP Starbucks Tamrin sudah dilakukan. Yang pertama tadi kami melihat beberapa mobil, ada setidaknya 2 mobil yang kemarin mungkin pemirsa juga lihat mobil-mobil yang ada dalam video amatir yang berada di parkir di depan Starbucks Tamrin ini dipindahkan ke Polda Metro Jaya untuk juga masuk dalam penyelidikan. Kami melihat mobil-mobil tersebut ada yang pecah karena terkena peluru dan mobil yang rusak akibat ledakan bom. Sementara situasi di kawasan Tamrin hingga siang hari ini lalu lintas normal. Tidak ada penutupan jalan menuju ke arah Sudirman, Tamrin, dan sebaliknya lancar. Sekali lagi tidak ada penutupan jalan dan warga dapat menggunakan jalan seperti biasa. Arus lalu lintas lancar, tidak ada kemacetan di sini. Warga juga sudah kembali beraktivitas seperti semula. Dan kami melihat juga di pos polisi yang berada di depan perempatan Tamrin sudah mulai dibetulkan. Termasuk juga bagian dari pembersihan yang telah dilakukan sejak malam tadi. Egan? Baik, terima kasih atas informasinya Andika Perdana dari kawasan Tamrin, Jakarta Pusat.
Pemirsa, seluruh korban tewas akibat ledakan bom yang terjadi di Jalan Sarinah pada Kamis kemarin dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk diidentifikasi. 7 jenazah berjenis kelamin laki-laki, 5 diantaranya merupakan pelaku teror. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita bergabung dengan reporter Erik Himawan yang sudah ada di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Erik, apakah sudah ada informasi mengenai identitas dari 7 jenazah yang masuk ke Rumah Sakit Polri akibat bom di Sarinah, dan kemudian apakah ada keluarga yang datang ke Rumah Sakit Polri? Ya, Egan, untuk terkait 7 jenazah yang memang saat ini berada di Rumah Sakit Polri, saat ini informasi yang kami dapatkan sudah ada 1 jenazah yang berhasil diidentifikasi oleh pihak tim DVI dari pihak kepolisian Mabes Polri. 1 orang yang berhasil diidentifikasi adalah orang dengan berkewarganegaraan asing dari Kanada, yang memang 1 orang warga negara asing yang berhasil diidentifikasi oleh pihak kepolisian itu akibat ditemukannya sebuah paspor pada saku korban di saat kejadian pada pemboman yang ada di Tamrin kemarin. Dan informasi kami dapatkan juga bahwa warga negara asing berkewarganegaraan Kanada ini adalah direktur pemasaran dari sebuah bank yang ada di wilayah Jakarta. Dan sementara itu, Egan, kami ingin sedikit informasikan tadi sekitar 5 menit yang lalu, Kapolri Jenderal Badrudin Haiti sempat datang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini untuk memberikan pernyataan bahwa kelima dari 7 korban tewas yang ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini memang masih terus diidentifikasi. Tadi juga awak media sempat memberikan pertanyaan apakah memang benar 5 dari 7 korban tewas yang ada di Rumah Sakit Polri ini adalah pelaku dari pemboman yang ada di kawasan Kuningan. Namun saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami terkait masalah ini. Dan sementara itu, pemirsa, dari saat ini juga tadi ada 4 jenazah yang sudah dimasukkan ke instalasi forensik dari Rumah Sakit Polri Jakarta Timur ini. Saat ini pihak dokter masih terus memberikan pernyataan bahwa saat ini sedang melakukan olah dari sidik jari dan memeriksa odontologi ataupun struktur gigi untuk mengetahui siapa kelima jenazah yang memang saat ini belum diidentifikasi. Sementara itu, Egan, bisa kita informasikan sedikit, saat ini juga Rumah Sakit Polri Kramat Jati di bagian pos antemortem yang tepat di belakang ini memang seluruhnya itu diberi garis polis line. Tidak ada masyarakat ataupun orang yang tidak berkepentingan yang diperbolehkan untuk masuk ke pos antemortem yang ada di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur ini, Egan.